Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, pemilik keutamaan dan kebaikan, yang menganugerahi kita dengan mengutus makhluk yang paling mulia dan paling utama di sisinya, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan sebaik-baiknya salawat, berkah, dan juga keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Allah juga memuliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan petunjuk bagi seluruh umatnya di dunia. Allah memerintahkan kita untuk memerhatikan dan juga menghormati, menjaga adab yang baik, dan juga bersungguh-sungguh dalam memperlakukannya. Shahibul Quran Gorontalo yang dirahmati Allah. Guide of life bagi umat muslim adalah Al-Quran. Di bulan Ramadan ini disunahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Selain melimpahkan pahala, Al-Quran juga menguji kesabaran dan juga membersihkan hati. Maka dari itu, kita harus memasukkan mindset kita, yaitu Al-Quran dulu, Al-Quran lagi, dan Al-Quran terus. Agar kita bisa meraih cinta Al-Quran dan memiliki ketulusan dalam menerima Al-Quran sebagai nasihat. Dalam satu hadis, dari hadis ke-7 dari hadis Arba'in, yang berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausid Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li imatil muslimina wa ammatihim. Riwayatul Muslim, yang berarti Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin dan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Shahibul Quran Gorontalo yang dirahmati Allah. Fikul hadis yang akan saya bahas adalah bab kitab. Agama adalah nasihat. Umat memerlukan ketulusan untuk menerima nasihat. Nah, bagaimana ketulusan kita dalam menerima bahwa Al-Quran sebagai nasihat? Bisa dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Sedang menghafalkannya, Rasulullah bersabda, bacalah dan laiklah. Bacalah dengan tartil seperti engkau membaca di dunia dengan tartil, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Masya Allah. Ini adalah buah dari kesabaran. Ketika orang lain sedang sibuk dengan urusan dunia, mereka sedang sibuk dengan urusan menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah. Yang kedua adalah membaca dengan tartil dan membaguskan suara, supaya mudah diresapi. Yang ketiga adalah mentadaburi nilai-nilai dari setiap ayat Al-Quran. Dalam firman Allah di surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang berarti, dan tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Berarti ini sangat penting untuk mentadaburi Al-Quran. Yang keempat adalah mempelajari dan mengajarkan kepada generasi muslim, agar generasi muslim memiliki peran dalam menjaga Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baiknya dari kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kelima adalah memahami dan mengamalkannya. Nah,
Ini yang paling penting. Dan tidaklah baik orang yang membaca Al-Quran namun tidak mau memahaminya. Dan tidaklah baik orang yang memahami Al-Quran namun tidak mau mengamalkannya. Bagaimanapun, buah dari membaca Al-Quran akan dapat diperoleh jika kita memahami dan mengamalkannya terlebih dahulu. Karenanya, alangkah buruknya orang yang memahami Al-Quran namun tidak mau berusaha untuk mengamalkannya. Maka dari itu, diperlukan hati yang bersih. Karena Al-Quran hanya dimiliki oleh orang yang berhati bersih. Dalam satu hadis yang berbunyi, An Abi Abdillahi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiyal qalbu. Riwayatul Bukhari wa Muslim. Yang berarti Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketahuilah, di dalam manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu rusak, maka seluruh tubuh pun rusak. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh pun baik. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahibul Quran Gorontalo yang dirahmati Allah. Untuk meraih cinta Al-Quran, mari kita ramaikan bumi ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadikanlah rumah kita sebagai istana bagi para malaikat untuk berkumpul, karena mereka tidak diberikan wewenang untuk membaca Al-Quran. Maka mereka akan datang berbondong-bondong dan mendoakan bagi siapa saja yang sedang membaca Al-Quran. Sahibul Quran Gorontalo yang dirahmati Allah. Saya Dimas. Saya mengucapkan selamat menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Bersabarlah, kelak akan datang kabar gembira bagi para sahibul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.